Terkadang kita percaya bahwa hidup kita gagal. Kita sering jatuh ke dalam situasi yang sulit yang menghalangi kita untuk maju dalam hidup. Kita semua rindu menjadi sukses dalam hidup ini. Kita semua bermimpi bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tidak akan pernah berhasil dalam hidup jika kita tidak bebas. Bergabunglah bersama kami dan dengarlah pelajaran ini, kebebasan untuk kesuksesan. Dalam Yohanes 4 ayat 3-4 mengatakan sebagai berikut. Dia meninggalkan Yudea dan pergi lagi ke Galilea, dan dia harus melalui Samaria. Jika ada satu hal yang dibenci orang Yahudi, itu hanya pergi ke Samaria. Mereka benci menginjak tanah Samaria yang berdosa itu. Dan untuk menghindari keharusan melakukannya, mereka berusaha payah berjalan 4 jam ekstra, melewati gurun dan tempat-tempat berbahaya, panas, dan luar biasa lainnya. Mengapa Yesus perlu melalui Samaria? Semua orang menghindari melewati tempat itu, tetapi Yesus membuat janji di dalam hatinya kepada perempuan Samaria itu. Yesus adalah Tuhan dalam kemanusiaan dan mengetahui kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Kristus tahu bahwa perempuan Samaria itu tersiksa oleh masa lalunya, saat ini, dan masa depannya. Di bagian terdalam dari keberadaannya, perempuan Samaria tahu bahwa dia perlu membuat perubahan dalam hidupnya dan bahwa dia harus minum air kehidupan kekal. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan. Di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di sorga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau dalam kekurangan diri mereka. Yesus tahu dan mendengarkan kerinduan dan keinginan hati. Dia tahu bagian terdalam dari hidup kita dan bersedia membantu kita mengakhiri masa lalu kita dan semua yang menyiksa kita. Firman Tuhan berkata, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Samaria adalah suatu tempat yang benci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus datang ke sana untuk beristirahat di sumur Yakub. Di situ apa sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus Kristus pergi mencari perempuan itu. Yesus sedang mencari engkau. Pertemuan dengan perempuan Samaria itu berlangsung pada siang hari. Sekarang semua orang datang ke sumur untuk mengambil air pagi atau sore hari. Tapi tidak ada waktu di siang, karena itu adalah waktu yang terpanas pada sepanjang hari. Saat tengah hari, kota itu menjadi seperti gurun pasir. Saya melihat perempuan Samaria dengan kendi mencari air. Mengapa dia mencari air pada jam seperti ini? Di siang hari, pada tengah hari? Karena dia tidak ingin ada yang melihatnya. Karena dia tidak ingin mendengar gosip atau keluhan terhadapnya. Karena sulit baginya untuk menatap mata orang lain. Karena setiap orang adalah musuh baginya. Karena masa melalunya ia dikenal orang. Karena dia penuh prasangka dan luka. Dia terpenjara dalam perasaannya. Perempuan Samaria itu melihat seorang duduk di dekat sumur Yakub dari kejauhan. Dia mungkin berpikir, apa yang dilakukan seorang di sumur Yakub pada jam seperti ini? Saat perempuan Samaria semakin dekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang laki-laki. Oh tidak, bukan laki-laki. Apakah itu salah satu dari sekian banyak orang yang membuat luka? Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa dia adalah seorang Yahudi. Tidak, itu bukan orang Yahudi.
Perempuan Samaria memiliki kebencian di hatinya terhadap orang Yahudi dan sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Yesus. Bertindak seolah-olah dia tidak ada. Betapa menyedihkan. Dan untuk berpikir bahwa Tuhan dalam kemanusiaan ada dekat di sampingnya. Dia memiliki kekuatan untuk membebaskannya dari masa lalunya, dari semua prasangka, dan dari semua lukanya. Ini yang terjadi pada saat ini. Yesus sangat dekat dengan kita dan kita lupa bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Namun kita tidak memanfaatkan kesempatan indah ini untuk menerima pertolongannya. Perempuan Samaria itu akan pergi mengabaikan orang asing yang kehausan dan lelah ketika Yesus meminta untuk memberinya air untuk diminum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Inilah seorang perempuan yang penuh prasangka, kepahitan, luka, kesedihan, dan penderitaan. Siapa yang mengajari perempuan Samaria untuk menyimpan semua prasangka ini terhadap orang Yahudi? Siapa yang mengajari Anda berprasangka buruk? Perempuan Samaria tidak dilahirkan dengan perasaan itu. Seorang menempatkannya di dalam hatinya. Siapa yang menyatakan bahwa engkau tidak berguna? Siapa yang memberitahumu bahwa masa lalu memukumu? Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah menjadi apapun dalam hidup? Siapa yang mengajarimu bahwa orang tuamu jahat? Siapa yang memenjarakanmu dengan ide-ide negatif? Kisah Thomas Alva Edison, saya ingat tentang kisahnya. Thomas Alva Edison adalah anak yang gelisah, yang perhatiannya cepat teralihkan dan dapat dengan mudah mengalihkan perhatiannya ke berbagai hal. Suatu hari Edison kecil pulang dengan membaca catatan dari gurunya. Ibunya membaca sementara dia melihat. Dan kemudian mendengar dia bertanya, "Apa artinya, Mam?" Yang dia jawab, dikatakan, "Anakmu sangat jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuknya dan tidak memiliki cukup guru yang baik untuk mendidiknya. Tolong ajari dia sendiri di rumah." Bertahun-tahun setelah ibunya meninggal, setelah Edison menjadi penemu yang dikenal secara internasional, dia menemukan surat yang sebenarnya ditulis oleh gurunya yang berbunyi sebagai berikut, "Putramu sakit jiwa. Kami tidak akan membiarkan dia datang ke sekolah lagi. Berkat Nancy, Ibu Thomas, si kecil tumbuh menjadi penemu yang luar biasa. Saat ini kita membutuhkan para ibu seperti Nancy." Kita sering menemukan orang-orang negatif dalam hidup kita dan berperilaku berdasarkan apa yang mereka dan orang lain katakan. Dengan demikian kita menjadi budak perasaan orang lain, luka pribadi mereka, kesedihan mereka, frustasi mereka, prasangka mereka, dan dosa masa lalu mereka. Alkitab berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Yesus menjawab kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di timur air disebut pemberian Tuhan. Perempuan itu hampir saja meminum air kehidupan. Pikirannya hanya terarah pada sumur dan pada ketidakmungkinan Kristus bisa menimba air. Yesus menjawab kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang berusaha memuaskan dahaganya pada mata air dunia ini akan minum hanya untuk kemudian haus lagi. Di mana-mana manusia tidak merasa puas. Mereka itu senantiasa menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Hanya seorang yang dapat memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan dunia ini. Kerinduan segala bangsa ialah Kristus, rahmat ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri. Adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Wanita itu heran dengan apa yang Yesus katakan. Dia telah menarik perhatiannya, dan sekarang dia memiliki keinginan yang besar untuk meminum air itu. Yesus berkata padanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Pendengar itu gemetar. Suatu tangan ajaib sedang membuka lembaran riwayat hidupnya, serta menamparkan apa yang telah diharapkannya akan tersembunyi selama-lamanya. Siapakah gerangan dia yang dapat membaca segala rahasia hidupnya ini? Teringatlah ia akan perkara-perkara yang kekal, tentang hari penghakiman yang akan datang. Apabila segala perkara yang tersembunyi sekarang ini akan dinyatakan kelak. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Lalu dengan berharap hendak mendiamkan keyakinan itu, beralih ia kepada hal-hal yang berbau agama. Jawab perempuan itu padanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Dia mulai memiliki keyakinan akan karakternya. Timbul pertanyaan di benaknya, bukankah ini adalah Mesias yang sudah lama dinantikan? Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu." Ketika wanita itu mendengar ucapan ini, timbullah kepercayaan dalam hatinya. Diterimanya pengumuman yang ajaib dari bibir guru ilahi itu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihatlah, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan Samaria itu meninggalkan kendi karena dia minum dari mata air kehidupan. Dia benar-benar telah bertemu dengan Kristus. Kekuatan supranatural bekerja di dalam dirinya. Dia membuka hatinya untuk Yesus dan mengenali dosa-dosanya. Dia dilahirkan kembali. Dosa tidak lagi menguasai dirinya. Dia mengalami kebebasan sejati. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa berbeda. Kita tidak bisa membenci dosa. Dan kita tidak bisa berpaling dari kejahatan jika kita belum dilahirkan kembali. Sekarang, dia bisa dengan bebas berbicara dengan semua orang. Dia bisa menatap mata mereka dengan kepala terangkat tinggi. Fitnahan dan keluhan tidak lagi mempengaruhinya. Semua prasangka selesai. Lukanya telah sembuh.
Masa lalunya hanyalah sejarah. Dia sekarang ingin membawa pesan yang indah kepada tetangganya. Dia tidak lagi punya musuh. Dan banyak orang Samaria di kota itu percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Dia memberitahu saya semua yang pernah saya lakukan." Orang-orang dengan cermat mendengarkan kesaksian wanita ini. Dan semua orang memahami bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, orang-orang memperhatikan kata-katanya, mempercayainya, dan pergi mencari Kristus. Ketika kita benar-benar bertemu Kristus, kita akan selalu menuai hasil. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dia tidak hanya mendapatkan buah dalam kehidupan pribadinya, tapi prasangka buruknya lenyap, dan dia menjadi penginjil yang hebat. Saudara-saudara yang kekasih, hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengakhiri masa lalu kita, untuk menghentikan prasangka buruk kita, dan untuk mengakhiri pengaruh dosa atas kita. Hanya dengan pertolongannya kita bisa menang atas dosa dan berhasil dalam hidup. Marilah kita pergi kepada Kristus. Kekuatan ada di dalam dirinya. Semoga Tuhan memberkatimu. Mari bergabung dengan saya dalam doa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami telah lelah memperoleh kegagalan. Kami lelah menangis. Kami lelah menderita. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa satu-satunya cara untuk sukses dalam hidup adalah melalui kekuatan-Mu. Saat kami jatuh di bawah kaki-Mu, kami benar-benar bisa menang. Sentuh hati kami, sentuh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lewatkan pelajaran selanjutnya yang berjudul Benar-benar Bebas. Kami menyarankan Anda untuk mendaftar pembelajaran Alkitab gratis kami. Anda dapat memintanya dengan menulis ke info@biblewell.org atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs web kami www.biblewell.org. Jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.